Bayangkan kalau ada dompet yang bisa mengubah hidup kita jadi simpel. Dompet yang bisa mengubah cara bertransaksi. Sekarang, bayangkan kalau dompet itu nyata untuk kita gunakan. Pak, makasih THR-nya saya. Pakai GoPay, cara cepet bebas ribet. Bayar kebutuhan rumah, bayar belanja bulanan, bayar tagihan, transfer rezeki lebaran. Alhamdulillah. Halo semua, kenalin nama aku Nafisa dari Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Salam kenal semua, bye. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan mengulas tentang artikel aku yang berjudul Dompet Digital Antara Kemudahan Bertransaksi dan Perilaku Konsumtif Gen Z dan dikaitkan dengan teori difusi oleh Herbert Spencer. Jadi, seiringan dengan perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung, kehidupan masyarakat sangat bergantung dengan teknologi. Teknologi sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Masyarakat cenderung memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan agar lebih efektif dan efisien, khususnya generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh beriringan dengan revolusi digital. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sudah melek dalam penggunaan teknologi. Salah satu kemudahan dari teknologi yaitu penerapan sistem pembayaran dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet. Dompet digital atau e-wallet merupakan sarana pembayaran elektronik dengan cara penggunaan daring melalui aplikasi di smartphone, sehingga pembayaran tidak harus menggunakan uang tunai atau uang kartal. Di Indonesia sendiri, aplikasi e-wallet yang populer antara lain GoPay, Link Aja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Pada tahun 2018, Bank Indonesia melaporkan penggunaan e-wallet untuk bertransaksi sudah mencapai 21 triliun. Bank Indonesia juga memprediksi penggunaan e-wallet ini akan terus naik hingga 17 kali lipat pada tahun 2023 nanti. Penggunaan e-wallet ini memberi kemudahan dalam bertransaksi non-tunai karena hanya menggunakan smartphone yang dipakai sehari-hari. Selain itu, e-wallet juga menawarkan banyak promo hingga cashback atau uang kembali. Diskon yang ditawarkan menjadi sangat menggiurkan bagi para pengguna. Di sisi lain, kemudahan dan tawaran bonus yang selalu ditawarkan pada dompet digital ini, ternyata penggunaan dompet digital justru membuat masyarakat lebih konsumtif. Dengan kemudahan akses yang diberikan oleh dompet digital membuat masyarakat semakin lancar dan tidak ada hambatan dalam bertransaksi. Selain itu, dengan dukungan fitur-fitur yang disediakan oleh dompet digital ini dan berbagai transaksi dan aktivitas turut mendorong penggunanya untuk meminimalisir membawa uang tunai. Cukup dengan akses berupa gawai, semua jenis transaksi baik yang berbentuk non tatap muka maupun tatap muka bisa dilakukan. Lebih lanjut, dengan adanya berbagai penyedia dompet digital membuat persaingan pasar semakin ketat. Ketatnya persaingan pasar ini antara beberapa penyelenggara dompet digital ini menghasilkan edukasi dan strategi agar bisa berlomba-lomba menarik daya tarik konsumen, seperti memberi potongan harga, promosi, cashback, dan lain sebagainya. Dengan berbagai promosi tersebut membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan meningkatkan minat daya beli. Mengapa dompet digital bisa mendorong perilaku konsumtif? Jadi, persaingan pasar antara perusahaan e-wallet ini membuat mereka menerapkan berbagai strategi berupa cashback hingga diskon besar-besaran. Dikarenakan promosi yang menarik masyarakat, masyarakat akan tergoda dan mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan yang berupa barang atau jasa. Padahal sebetulnya kebutuhan itu tidak mendesak. Kebiasaan perilaku konsumtif masyarakat inilah yang membawa sisi buruk dari pengguna dompet digital. Di sisi lain, perilaku konsumtif tidak selalu buruk. Peningkatan jumlah konsumsi bisa menumbuhkan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan barang atau jasa dan tentunya mendorong proses produksi yang mampu membuka banyak lapangan pekerjaan.
Namun, perilaku konsumtif yang berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan mental, berdampak buruk pada lingkungan hingga dapat menjebak seseorang ke dalam utang yang berlebihan. Berutang sendiri sebenarnya juga tidak selamanya buruk, selama utang tersebut digunakan lebih produktif, misalnya membeli barang yang nilainya meningkat, bukan utang konsumtif, atau membeli barang yang nilainya akan menyusut di masa mendatang. Namun harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam pemanfaatannya. Generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas dan belajar dari kesalahan-kesalahan generasi sebelumnya agar dapat hidup sejahtera hingga tua. Penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif jika ditelusuri lebih jauh dapat dikaitkan dengan teori evolusi sosial Herbert Spencer. Teori evolusi sendiri merupakan penjelasan mengenai evolusi yang berkembang terhadap makhluk hidup secara lambat dari tingkatan bentuk yang sangat sederhana menuju ke arah tingkatan yang lebih kompleks. Proses evolusi tersebut akan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan intensitas kecepatan yang berbeda-beda di setiap tingkatannya. Hal itu tergantung dengan bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan karena mengalami proses evolusi yang melalui tingkatan yang berbeda-beda. Penerapan teori evolusi terhadap implementasi kasus dompet digital terhadap perilaku konsumtif generasi Z sangat memiliki kaitan di mana teknologi finansial yang menjamur sekarang ini merupakan produk dari hasil evolusi. Pada permulaan zaman, manusia masih menerapkan konsep yang amat sederhana dalam bertransaksi, yaitu menggunakan sistem barter. Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang yang terjadi antara dua pihak dengan pertimbangan komposisi keperluan yang seimbang dan tanpa perantara alat tukar, yakni uang. Dari sana, sistem transaksi yang dilakukan masyarakat mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan peradaban manusia semakin modern. Kondisi ini dikarenakan sifat dasar manusia yang selalu ingin meningkatkan kemampuan untuk memudahkan setiap kegiatannya. Segala jenis alat yang berpotensi untuk mencapai efisiensi dicoba dan digunakan. Berbagai percobaan dilakukan agar dapat menghasilkan jumlah efisiensi yang semakin besar dengan tenaga seminimal mungkin. Teknologi menjadi pilar penting dalam kemajuan sistem transaksi manusia. Dari sistem barter terus mengalami peningkatan ke arah pembayaran yang semakin mudah dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung, yang otomatis menggeser peranan uang tunai karena pembayaran non tunai lebih efisien dan ekonomis. Oke, sekian penjelasan dari ulasan artikel yang aku buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih. Bye.